Pesona Hewan Peliharaan Jiwa, atau Huan Chongxi. Dari bab 411 sampai bab 415. Di channel Novel Donghua. Bab 411, bekerja sama dengan roh angin yang mengikat. Daerah tanpa angin, masih setenang surga yang tak ternoda, duduk diam di sudut dunia yang dilindungi oleh sabuk angin terkuat. Melangkah sekali lagi ke wilayah tanpa angin, perasaan Cumu sangat berbeda dari yang pertama kali. Pertama kali, ia datang dengan mentalitas sederhana seorang pengamat. Kali ini, ia harus tinggal di daerah ini untuk jangka waktu yang lama untuk melatih hewan peliharaan jiwanya lebih jauh. Ketika memasuki wilayah suci angin terikat, pemimpin pengawal suci memberi pengarahan kepada Cumu. Mengatakan bahwa karena hewan peliharaan jiwa tipe angin yang kuat dari sabuk angin berkembang biak, bahkan setelah para pengawal suci telah membersihkannya sekali. Tingkat bahayanya masih jauh lebih tinggi dari biasanya. Banyak pelatih hewan peliharaan jiwa bergelar tingkat 8 mungkin tidak dapat dengan aman menangkap hewan peliharaan jiwa di wilayah suci angin terikat. Karena daerah suci angin pengikat telah membuka perintah tanpa pembunuhan mereka, itu berarti Cumu dapat membunuh di dalam istana suci angin pengikat dan mendapatkan hadiah. Pemulihan dan pembukaan kembali perintah Zero Kill merupakan bentuk kontrol yang diberlakukan oleh istana jiwa pada Secret Region. Wilayah suci Binding Wind merupakan sebuah dunia. Jika dunia menjadi terlalu kuat, anggota istana jiwa tidak akan dapat menerima manfaat apapun darinya. Alasan penundaan pembukaan wilayah suci angin terikat juga karena populasi hewan peliharaan jiwa yang kuat di sabuk angin terlalu banyak. Pelatih hewan peliharaan jiwa hampir tidak bisa turun tangan. Setelah sebulan penuh penjaga suci membasmi, wilayah itu hampir tidak kembali ke keadaan sebelumnya. Wilayah suci angin pengikat tidak terbatas, jadi ketika para penjaga suci membersihkan wilayah itu, mereka pasti akan kehilangan beberapa tempat. Hewan peliharaan jiwa yang tersisa kemudian diberikan kepada anggota istana jiwa untuk dibersihkan. Cumu sebelumnya hanya ingin menangkap roh angin pengikat muda sebelum menuju ke dunia membingungkan ke-8 untuk berlatih. Lagi pula, tidak banyak aturan dan batasan di dunia membingungkan. Namun, begitu dia mengetahui bahwa aturan tanpa pembunuhan telah dicabut, Cumu dengan tegas mengubah tempat pelatihannya ke roh angin pengikat. Tidak ada sumber daya dunia membingungkan yang lebih berlimpah daripada wilayah suci istana jiwa. Misi Cumu selanjutnya juga sangat berat. Pertama, Cumu harus meningkatkan kekuatan bertarung Mo Xie ke tingkat raja kelas menengah, sekaligus menaikkannya ke tahap ke-9. Mo Xie seharusnya sudah cukup dekat dengan pangkat raja kelas menengah. Dalam keadaan normal, jika Cumu membeli barang senilai 100 juta, kekuatan tempur Mo Xie seharusnya bisa mencapai pangkat raja kelas menengah. Untuk berpindah dari tahap tinggi fase ke-8 ke fase ke-9, mereka mungkin membutuhkan sedikitnya 200 juta. Secara keseluruhan, untuk menaikkan Mo Xie ke raja kelas menengah tahap ke-9, Cumu harus menyiapkan 300 juta. Kedua, Cumu harus mengisi perlengkapan Zanye. Peralatan jiwa ofensif bentuk penuh membutuhkan 100 juta. Setelah mengenakan peralatan jiwa ini, peringkat bertarung Zanye akan mencapai peringkat raja kelas menengah. Jika Zanye sepenuhnya menggunakan Broken Limb Rebirth dan Brave Stinging Heart, Zan dalam bentuk penuh bisa lebih menakutkan daripada Mo Xie dengan Moonlight Essence. Setelah itu, Cumu harus menaikkan kekuatan bertarung Night Thunder Dream Beast ke tingkat raja kelas rendah. Night Thunder Dream Beast juga merupakan hewan peliharaan jiwa yang sangat ingin dinaikkan Cumu ke tahap ke-9. Jadi Cumu harus menyiapkan item jiwa senilai lebih dari 200 juta untuk menaikkan tahapnya ke tahap ke-9. Dengan cara ini, dia membutuhkan 250 juta. Ditambah dengan pembelian item jiwa tipe S, Cumu mungkin harus mengeluarkan tambahan 200 juta. Selain untuk memperkuat dirinya, 200 juta ini juga dapat digunakan untuk peri tipe S. Cumu merasa bahwa, setelah 200 juta itu digunakan, peri udara S bahkan dapat mencapai tahap ke-9. Pada akhirnya, Raja Hantu dan prajurit pertempuran pohon iblis belum memerlukan peningkatan besar, jadi Cumu hanya perlu menaikkan mereka ke tahap ke-8 fase ke-9. Tanpa bantuan item jiwa, perjalanan dari tahap ke-8 tahap ke-9 ke tahap ke-9 masih membutuhkan waktu yang lama. Cumu secara khusus menghabiskan sepanjang malam untuk mengatur tujuan berikutnya. Membawa Mo Xie ke tahap ke-9,
tingkatan Raja kelas menengah, membawa Night Thunder Dream Beast ke tahap ke-9 tingkatan Raja kelas rendah. Sambil menaikkan semua hewan peliharaan jiwanya ke tahap ke-8 tingkatan Raja kelas rendah tingkat tinggi. Kekuatan seperti itu nyaris tidak cukup untuk menyamai Ting Lan sebelumnya, tetapi Chu Mu yakin bahwa Ting Lan pasti sudah menjadi lebih kuat selama ini. Jadi apakah dia menonjol di tingkat kedua sepenuhnya didasarkan pada apakah dia bisa mengalahkan semua tingkat kedua itu sendiri? Tentu saja, untuk mencapai level ini, Chu Mu harus mendapatkan total 850 juta. Baginya, ini adalah tantangan besar. Bahkan Chu Mu tidak tahu bagaimana dia akan mendapatkan uang sebanyak itu. Di sabuk angin, dia memanggil Night Thunder Dream Beast. Mengingat kemana dia pergi bersama Ting Lan sebelumnya, dia perlahan mendekati sabuk itu. Ketika Chu Mu memasuki wilayah suci angin terikat, para penjaga suci telah mengingatkan Chu Mu bahwa berkeliaran di wilayah sabuk angin saja sudah cukup. Sabuk angin yang kuat mungkin memiliki sekelompok besar hewan peliharaan jiwa tipe angin yang ganas, membuatnya lebih berbahaya daripada beberapa dunia membingungkan tingkat ke-9. Jika Chu Mu tersandung, hampir tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Chu Mu tidak mempunyai rencana untuk masuk ke dalamnya, karena misi utamanya adalah menangkap roh angin pengikat muda. Dengan ingatannya, Chu Mu mulai melintasi sabuk angin. Seperti yang dikatakan oleh pengawal suci, tingkat kemunculan hewan peliharaan jiwa sabuk angin jauh lebih tinggi. Chu Mu tidak menderita sebanyak ini terakhir kali dia datang bersama Ting Lan dan Li Heng. Daerah ini memiliki tanda-tanda pertempuran yang jelas. Hewan peliharaan jiwa tipe angin fase ke-10 itu mungkin dimusnahkan. Chu Mu perlahan mendekati lubang angin dan merenung. Di dekat lubang angin sekarang terdapat lebih banyak lubang angin, mungkin semuanya disebabkan oleh teknik tipe angin tingkat ke-10. Tuan muda, jangan khawatir. Sabuk angin jarang memiliki makhluk seperti itu, atau anggota istana jiwa tidak akan pernah bisa mendapatkan hewan peliharaan jiwa. Kata Li Tua. Chu Mu mengangguk dan menepuk-nepuk Night Thunder Dream Beast dengan tangannya untuk melepaskan indera iblisnya guna mencari roh angin pengikat muda. King. Merasa bahwa Chu Mu telah kembali ke sabuk angin, roh angin pengikat tingkat tinggi fase ke-8 mengeluarkan serangkaian panggilan penuh semangat, berharap agar Chu Mu melepaskannya. Kalau roh angin pengikat tingkat tinggi fase ke-8 dilepaskan, Chu Mu tidak bisa menjamin bahwa hal itu akan mengganggu penangkapannya terhadap roh angin pengikat muda. Jadi Chu Mu membiarkannya tetap di sana untuk saat ini. Kin. Roh angin yang mengikat terus-menerus mengirimkan suara ke dalam dunia mental Chu Mu untuk memberitahunya agar melepaskannya. Ning, tanyakan apakah itu ada hubungannya dengan roh angin pengikat muda. Kata Chu Mu. Ling, peri udara es adalah hewan peliharaan jiwa spesies peri dunia unsur, sehingga pada tingkat tertentu mereka dapat berkomunikasi. Dengan sangat cepat, peri udara es menggunakan bahasanya untuk berkomunikasi dengan roh angin pengikat tingkat tinggi fase ke-8. Dalam prosesnya, peri udara es juga terus-menerus menyimak channel novel Donghua dan menyampaikan informasi terfragmentasi yang dipelajarinya dari roh angin pengikat kepada Chu Mu. Bertindak seperti seorang penerjemah. Itu tidak akan menghentikan kita untuk mencari roh angin pengikat muda. Tanya Chu Mu. Ling, kata peri udara es dengan yakin. Roh angin pengikat itu seperti manusia. Jika roh angin pengikat muda menyingkirkan semua pertahanannya dan dengan sukarela menandatangani kontrak dengan manusia, roh angin pengikat lainnya tidak dapat menghentikannya. Karena Chu Mu menghormati keputusan roh angin pengikat, maka roh angin pengikat juga harus menghormati pilihan Chu Mu dan pilihan spesies lainnya. Ini adalah sesuatu yang dijelaskan dengan jelas oleh roh angin pengikat tingkat tinggi fase ke-8. Kalau begitu, keluarlah. Chu Mu yakin roh angin pengikat itu tidak akan melakukan sesuatu yang tidak berarti seperti kebohongan. Jadi dia melantunkan mantra dan membiarkan roh angin pengikat itu keluar dari ruang penangkap jiwa. Kin. Tubuh mungil roh angin pengikat itu perlahan muncul, dan kekuatan angin yang tak terlihat melingkarinya, melengkapi perlindungan bagi anak manja angin ini. Menghentikan siapapun yang mendekati roh angin pengikat itu. Kembali ke wilayahnya sendiri, roh angin pengikat itu jelas sangat bersemangat. Di sabuk ini, kekuatan roh angin pengikat dapat naik ke level lain, mencapai raja kelas menengah tingkat rendah fase ke-9. Dalam situasi ini, menangkapnya lagi memang akan sulit.
Roh angin yang mengikat itu tidak mengganggu Cumu, malah terbang mengitari Cumu selama beberapa putaran. Setelah menikmati angin, roh itu mendarat dengan ringan di kepala binatang Night Thunder Dream dan melambaikan tangannya sambil mengeluarkan serangkaian suara seperti lonceng. Seolah memberitahu Cumu sesuatu. Bisakah kau membantuku menemukan roh angin pengikat muda itu? Cumu bertanya dengan ragu. Qin, roh angin pengikat mengeluarkan senar lainnya. Jangan khawatir, meskipun dia keras kepala, aku tidak akan membunuhnya. Paling-paling aku akan menangkapnya dan menjualnya, kata Cumu. Qin, roh angin yang mengikat mengerti kata-kata Cumu dan mulai berteriak dengan marah. Ning, jelaskan pertukaran yang setara dengannya. Kecuali jika itu dapat membantu kita menemukan sesuatu yang setara dengan hewan peliharaan jiwa tingkat raja kelas menengah. Bahkan jika aku tidak dapat menandatangani kontrak dengan roh angin pengikat muda, aku pasti akan menjualnya. Harga terendah roh angin pengikat adalah 500 juta di dalam istana jiwa. Ning segera menjadi penerjemahnya dan, tanpa bertanya apakah roh angin yang mengikat itu dapat mengerti, ia menyampaikan pikiran Cumu. Qin, roh angin pengikat menjawab dengan sangat cepat. Kau tahu di mana ada hewan peliharaan jiwa tingkat raja muda dan benda-benda jiwa tipe angin. Apa kau butuh bantuan, Qin? Roh angin yang mengikat itu mengangguk dengan gembira. Aku bisa menolongmu, tapi aku butuh harta yang banyak. Kalau kamu bilang aku bisa mendapatkan imbalan sebesar itu setelah menolongmu, maka aku tidak keberatan bekerja sama denganmu. Cumu juga tidak memiliki tujuan yang jelas di sabuk angin. Karena roh angin pengikat tingkat tinggi fase ke-8 mempertaruhkan jiwanya bahwa ada sesuatu yang baik, Cumu berpikir tidak ada salahnya untuk mencoba. Bab 412, Jalur Angin Kuno, Suku Angin. Binding Wind Spirit berada di depan dan memimpin jalan, sedangkan Cumu menunggangi Night Thunder Dream Beast-nya dengan ketat di belakang. Binding Wind Spirit tahu bahwa Cumu harus menahan sejumlah kerusakan akibat angin, jadi dalam proses memimpin. Binding Wind Spirit menggunakan deteksi anginnya yang unik untuk menemukan titik terlemah di antara hembusan angin untuk dilalui. Dengan rute yang dioptimalkan ini, Cumu secara alami akan lebih sedikit menderita akibat serangan angin. Jadi, mungkin saja menemukan jalur lemah di sabuk angin. Dengan begitu, aku bisa mengurangi halangan. Cumu mencatatnya dalam hati. Jika Cumu mengetahui metode ini sebelumnya, hewan peliharaan jiwanya tidak akan kehilangan begitu banyak kekuatan bertarung mereka di tanah terlantar kuno sebelumnya. Jalan yang diambil roh angin pengikat Cumu adalah jalan yang sangat istimewa. Jalan ini tepat di tanah dan selalu berada di sabuk angin, tetapi untuk beberapa alasan Cumu merasa sekelilingnya menjadi aneh, seolah-olah dia telah berjalan ke alam angin baru. Itu seperti terowongan tersembunyi di angin keruh, yang mengarah ke tanah angin misterius. Perasaan Cumu tidak salah, karena saat Cumu perlahan memasuki lebih jauh ke wilayah dengan kondisi angin yang berbeda ini, Oatly memberi Cumu penjelasan yang sangat mengejutkan. Tuan muda, ini adalah jalur angin yang legendaris. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa pelatih hewan peliharaan jiwa dengan pengalaman luar biasa pernah menggambarkan bahwa mereka secara tidak sengaja berjalan ke jalur angin. Dan tiba-tiba berhenti merasakan perlawanan dan penolakan angin. Itu seperti jalan setapak terbuka di dalam air yang dapat membawa Anda ke wilayah yang tidak dikenal. Namun, karena pelatih hewan peliharaan jiwa tidak mengetahui jalur dan rute jalur angin yang tepat, mereka seringkali hanya mengikutinya untuk segmen kecil sebelum jatuh kembali keluar dari jalur angin, kata Litua. Jika begitu, selama kau memiliki hewan peliharaan berjiwa angin, bukankah kau akan selalu bisa berada di jalur angin? Kata Cumu. Tidak mungkin. Jalur angin adalah legenda yang menuntun hewan peliharaan jiwa yang berkeliaran sendirian di luar. Jalur ini memungkinkan mereka menemukan jalan pulang melalui sabuk angin yang kacau. Biasanya, hanya hewan peliharaan jiwa dewasa yang pergi berkeliaran yang tahu cara berjalan di jalur angin. Namun, hewan peliharaan jiwa dewasa ini hampir tidak pernah menandatangani fakta jiwa dengan manusia, dan bahkan lebih enggan membawa manusia ke rumah mereka melalui jalur tersebut. Sedangkan untuk anggota aliansi jiwa yang menggunakan cairan memori hewan peliharaan jiwa tersebut dihapus, jadi mereka juga tidak akan tahu jalannya. Kata Litua. Jadi maksudmu,
Roh angin pengikat ini membawaku ke rumah anginnya. Tanya Cumu. Jika aku tidak salah, wilayah suci angin pengikat ini seharusnya memiliki banyak suku spesies angin. Roh angin pengikat ini seharusnya menjadi bagian dari sebuah suku, yang dipimpin oleh roh angin pengikat fase ke-10. Mungkin berisi banyak keluarga roh angin pengikat yang membentuk inti dari suku ini. Selain itu, masing-masing keluarga ini akan mengendalikan banyak spesies hewan peliharaan jiwa tipe angin yang setia sebagai penjaga mereka. Menciptakan hierarki hewan peliharaan jiwa tipe angin yang lengkap. Kalau begitu, roh angin pengikat muda itu seharusnya berada di suku yang sama, tapi bagaimana dia bisa lolos ke sabuk angin? Li Tua bertanya-tanya. Setelah hewan peliharaan jiwa tingkat komandan tumbuh dewasa, mereka semua memiliki wilayah kekuasaan mereka sendiri. Karena roh angin yang mengikat bertahan hidup dalam suku, maka wilayah kekuasaan suku tingkat raja mereka pasti sangat luas. Di masa lalu, Cumu selalu sangat takut dengan wilayah peringkat raja dalam pelatihannya di dunia yang membingungkan. Karena mereka sering memiliki hewan peliharaan jiwa peringkat raja yang matang di dalamnya, membuatnya sangat berbahaya baginya untuk masuk dengan kekuatannya saat ini. Selain itu, banyak habitat tingkat raja yang mensubscribe channel novel Donghua dan sangat tersembunyi. Tempat-tempat itu dijaga sangat ketat atau sulit ditemukan. Sangat sedikit pelatih hewan peliharaan jiwa yang bisa memasuki rumah tingkat raja. Memikirkan fakta bahwa dia tengah berjalan menyusuri jalan angin menuju suku tingkat raja kelas menengah yang belum pernah dilihat manusia. Hati Cumu dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan yang aneh. Jiwa Cumu dan roh angin yang mengikat masih terhubung secara mental, jadi Cumu tidak khawatir dia sedang dijebak. Sambil menahan rasa ingin tahu dan kegembiraannya, dia perlahan menyadari bahwa dia tanpa sadar telah memasuki sabuk angin yang kuat. Jalur angin memiliki eksklusivitas. Tidak mungkin ada hewan peliharaan jiwa lain selain dari suku roh angin yang mengikat. Bahkan jika mereka bisa masuk, mereka akan secara aneh dikeluarkan dari jalur karena kompleksitas angin. Jadi, di sepanjang perjalanan, Cumu tidak bertemu satupun hewan peliharaan jiwa lainnya, hanya dengan kenangan yang tertinggal di benaknya oleh roh angin pengikat. Dia samar-samar merasa bahwa dia semakin dekat dengan suku roh angin pengikat. Tiba-tiba, roh angin yang mengikat meninggalkan tanah, dengan gesit mengendarai angin di sepanjang rute tertentu menuju langit. Malam, ikutilah. Night Thunder Dream Beast melompat ke udara dan mulai melangkah di lingkungan angin yang keruh ini. Ketika jalur angin kuno mulai meluas ke langit, Cumu perlahan menyadari bahwa suku roh angin yang mengikat kemungkinan besar berada di wilayah udara yang dilindungi oleh kekuatan angin khusus. Kecepatan roh angin pengikat yang matang perlahan meningkat. Dari hubungan jiwa mereka, Cumu merasakan kegembiraan dan urgensi darinya, jadi mungkin mereka hampir sampai di suku tersebut. Saat mereka mendekati suku angin, beberapa kenangan mulai muncul di pikiran Cumu. Langit biru tua dan bersih dengan pusaran angin hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar tanpa suara, melukiskan suatu pola yang tidak diketahui. Dengan penilaian normal Cumu, ini hanyalah pusaran gelap di langit biru. Paling-paling, dia akan menganggapnya sebagai sesuatu yang baru. Namun, ketika dia menganalisa bersama dengan emosi roh angin yang mengikat, pusaran hitam ini seperti sekumpulan rumah yang tersebar di tanah yang damai, menciptakan desa yang terpencil. Pusaran hitam itu menampung beberapa hewan peliharaan jiwa tipe angin dari spesies yang sama. Organisme kecil tipe angin muda ini akan melayang ke langit dan melompat-lompat dengan gembira di sekitar desa-desa ini. Hewan peliharaan jiwa tipe angin yang setengah matang lainnya juga akan memamerkan teknik tipe angin mereka dalam pertempuran kecil. Jauh sekali, peribadai fase ke-10 yang sudah dewasa menjaga tepi-tepi seluruh desa bagaikan penjaga, menjaga perimeter dengan ketat dan menghentikan spesies asing apapun untuk masuk. Dari sudut pandang manusia, semua ini hanyalah sekelompok hewan peliharaan jiwa berjenis angin yang berkeliaran tanpa tujuan di wilayah kekuasaan mereka, tetapi dengan ingatan baru di benak Cumu. Semua ini menjadi hidup, seolah-olah menjadi desa yang damai tempat tinggal manusia. Pada saat ini, Cumu benar-benar memahami kegembiraan dan urgensi dalam hati roh angin yang mengikat. Itu benar-benar perasaan kembali ke rumah, tidak ada bedanya dengan pengalaman manusia, kecuali hanya ditampilkan dengan cara yang berbeda.
Mungkin semua kehidupan seperti ini, kecuali perbedaan metode hidup antara spesies yang menyebabkan kesalahpahaman. Cumu perlahan-lahan menempatkan dirinya pada posisi roh angin pengikat. Inilah sebabnya mengapa bahkan setelah ingatannya terhapus, roh angin pengikat tidak mau melupakan rumah ini, tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Qin, Qin. Panggilan roh angin yang mengikat itu menjadi lebih gembira, mungkin mengingat kejadian yang sama yang dialami Cumu saat ini. Berpikir kembali ke posisi meringkuk roh angin pengikat saat ditangkap, dan sekarang melihat roh angin pengikat terbang dengan gembira di langit, bersemangat kembali. Cumu tidak bisa menahan senyum. Tampaknya tidak mengambil ingatannya adalah benar. Jika roh angin pengikat kehilangan ingatannya, bahkan jika hatinya mengingat suku angin, ia tidak akan pernah bisa mengikuti jalur angin kuno yang rumit di sana. Tuan muda, roh angin pengikat benar-benar membawamu ke suku anginnya. Mungkin sukunya sedang diserang oleh kekuatan luar, dan membutuhkan bantuan pelatih hewan peliharaan jiwa untuk mengusir mereka. Para penyusup ini kemungkinan besar juga adalah hewan peliharaan jiwa yang populasinya berlebihan yang telah menyebabkan wilayah suci angin pengikat menjadi tidak terkendali. Suku hewan peliharaan jiwa ini selalu sangat murah hati, jadi jika ini berhasil, itu akan membantu menyelesaikan masalah keuanganmu yang besar. Li Tua berkata dengan gembira kepada Cumu. Tidak peduli seberapa banyak pelatih hewan peliharaan jiwa membunuh atau menemukan harta karun di dunia yang membingungkan. Itu tidak dapat dibandingkan dengan bersekutu dengan penguasa dunia yang membingungkan ini. Pelatih hewan peliharaan jiwa seperti itu dapat dengan mudah memperoleh manfaat yang luar biasa serta memperoleh bantuan mereka di saat-saat bahaya. Ini mungkin satu-satunya hadiah terbesar dari pelatih hewan peliharaan jiwa spiritual. Semoga saja para penyusup ini tidak terlalu kuat, kalau tidak aku tidak akan bisa berbuat apa-apa, kata Cumu. Kenyataannya, bahkan Cumu tidak menyangka bahwa dia akan mampu memasuki dunia roh angin yang mengikat dengan identitas sekutunya. Qin, Qin. Roh angin yang mengikat itu tiba-tiba melaju kencang dan tubuh lincahnya menghilang dalam kepulan awan. Cumu tahu bahwa terowongan angin kuno itu sudah berakhir, maka dia segera memberitahu binatang mimpi guntur malamnya untuk mempercepat laju dan pergi menuju ke pusat angin keruh yang lebih tinggi. Mata Cumu tertutupi oleh kesuraman, namun perasaan ini hanya berlangsung sebentar. Cahaya yang menyilaukan bersinar. Cumu secara naluriah melindungi matanya dari cahaya yang menyilaukan itu. Ketika dia menurunkan lengannya kembali, Cumu merasa semuanya tiba-tiba menyimak channel novel Donghua menjadi jelas. Di depan Cumu adalah langit yang benar-benar murni, bersinar dengan warna safir yang paling memikat. Adegan ini sangat sesuai dengan ingatan Cumu. Itu adalah wilayah udara di langit yang sepenuhnya bebas dari sabuk angin. Cumu mulai melihat sekelilingnya karena dia tahu bahwa di bawah langit biru itu pasti ada banyak pusaran hitam. Pusaran-pusaran hitam itu sebenarnya adalah rumah hangat bagi banyak roh angin pengikat dan hewan peliharaan jiwa lainnya. Tetapi, yang mengejutkan Cumu adalah, di bawah langit biru ini, Cumu tidak melihat satu pun sarang angin hitam. Seluruh wilayah langit biru itu terasa kosong, bagaikan suku tanpa bangunan, tampak anehnya terpencil. Faktanya, tidak peduli seberapa keras Cumu mencari, dia tidak dapat menemukan satupun organisme angin yang seharusnya berada di suku ini. Bahkan organisme kecil yang menari dengan gembira dalam ingatan Cumu tidak terlihat dimanapun. Bab 413. Pangkat sejuta, Kekaisaran Hewan Peliharaan Jiwa. Qin. Melayang di langit biru, siklon-siklon hitam lemah yang samar-samar terlihat di langit biru tertinggal di belakang. Siklon-siklon hitam ini murni tersusun dari aliran udara yang kacau seakan-akan mereka adalah puing-puing yang tertinggal akibat hancurnya sebuah bangunan. Apaan? Roh angin pengikat terbang melintasi langit biru yang hampa tak tertandingi ini sambil mencari anggota klannya dengan susah payah. Dengan suaranya yang unik, ia memanggil makhluk tipe angin lainnya, namun, satu-satunya hal yang memanggil kembali di bawah langit biru adalah gemanya sendiri. Qin, peri angin pengikat tidak menyerah. Ia mengitari seluruh langit biru, dan tidak membiarkan satupun area yang mungkin bisa menyembunyikan anggota klan tipe angin. Teriakan roh angin pengikat berangsur-angsur menjadi putus asa. Ia telah berputar-putar di seluruh langit biru, tetapi belum menemukan satupun anggota klan, juga tidak menemukan sarang angin yang utuh.
Suku angin ini ternyata sudah dihancurkan. Kepingan demi kepingan kenangan melayang ke dalam otak Cumu, dan gelombang emosi perlahan mulai melonjak dalam hatinya. Sampai saat ini, Cumu percaya bahwa roh angin pengikat telah membawanya ke suku angin untuk membantu mereka mengusir musuh dan memulihkan kedamaian bagi mereka. Ketanyaannya, baik Cumu maupun Li Tua sama-sama salah. Suku angin yang tersisa hanyalah anggota suku roh angin pengikat yang sudah tumbuh besar. Tidak ada sarang angin yang terpisah atau terhubung, juga tidak ada kelompok spesies tipe angin. Saat roh angin pengikat menelusuri ingatannya dan melangkah lebih jauh ke wilayah suci angin pengikat, ia tidak sabar untuk menggunakan jalur angin kuno untuk terbang menuju suku angin. Ingatan roh angin yang mengikat terpecah-pecah. Dan ia mengingat cara terbang kembali ke suku menggunakan jalur angin kuno serta keindahan tak terlupakan yang ditunjukkan oleh jalur kembali ke suku angin. Namun, roh angin pengikat telah lupa, suku angin sudah tidak ada lagi saat ia pergi. Kenangan yang terpecah-pecah bersama dengan roh angin yang mengikat telah menulis sebuah komedi dramatis yang menyakitkan. Jauh di dalam hati Binding Wind Spirit tertanam kehancuran dan hilangnya seluruh suku. Namun, separuh cairan memori lainnya telah menciptakan ironi dengan membuatnya mengingat kenangan indah, tetapi menyembunyikan kenangan paling menyakitkan di tempat yang lebih dalam. Ketika roh angin pengikat kembali ke suku lamanya dengan penuh kegembiraan, kenyataan kejam akhirnya terwujud. Dari jiwa roh angin terikat muncullah tragedi yang tak terlukiskan. Cumu bisa merasakan emosi itu dan hanya bisa berdiri diam sambil menatap hewan peliharaan jiwa yang menyedihkan itu. Sungguh tragis, suara Pak Tuali terdengar samar-samar. Cumu tidak menyangka akan seperti ini hasilnya. Namun, karena memang begitu, mungkin lebih baik bagi roh angin pengikat untuk menghapus ingatannya dan hidup dalam harapan palsu. Roh angin pengikat, bergembiralah, ya. Mungkin keberadaanmu akan memungkinkanmu untuk membangun kembali suku angin yang baru. Cumu berkata kepada roh angin pengikat dengan suaranya. Cumu mengabaikan apakah roh angin pengikat bisa mengerti. Dia menepuk Night Thunder Dream Beast dan berkata, Night, ayo pergi. Tempat ini tidak lagi membutuhkan kita. Hui, Night Thunder Dream Beast juga tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Binding Wind Spirit yang tragis saat ia mulai bergerak dan berjalan menuju dunia di luar langit biru. Cumu dan Night Thunder Dream Beast meninggalkan suku angin dalam diam. Dari belakang mereka terdengar teriakan menyayat hati dari roh angin pengikat yang tidak berhenti bergema di sekitar langit yang berangin. Cumu tidak dapat menemukan roh angin pengikat muda pada akhirnya, dia juga tidak berminat untuk melanjutkan pencarian. Meskipun demikian, Cumu dengan cepat menenangkan emosinya, bagaimanapun juga, terlepas dari apakah dia berempati dengan roh angin pengikat, suku angin tidak dapat kembali ke keadaan semula. Di masa depan, terserah pada apakah roh angin pengikat yang dewasa dapat menemukan mangsa yang lemah dan bertahan hidup di tengah zona angin. Dengan begitu mungkin dia akan dapat membangun kembali suku angin yang lebih kuat. Cumu masih memiliki hal-hal yang perlu dilakukannya dan tidak tinggal terlalu lama karena masalah roh angin yang mengikat. Dia menunggangi Night Thunder Dream Beast di sepanjang jalur angin untuk sementara waktu, perlahan-lahan memasuki zona angin dan zona angin kencang. Sebagian besar Soul Pet tipe angin di zona angin telah dimusnahkan oleh para penjaga suci. Bagi Cumu, tidak ada banyak tantangan sementara untuk saat ini. Cumu tidak terlalu yakin dengan kekuatan Soul Pet di zona angin kencang. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan kedua pilihan tersebut, ia memutuskan untuk memulai dari zona angin dan zona angin kencang, dan berjalan lebih dalam. Ia akan melatih Soul Pet miliknya sendiri sambil juga menjarah sumber daya dari wilayah suci angin terikat, menghasilkan sejumlah besar uang. Jika kalian sudah selesai bersiap, kita akan mulai pertarungan kita. Cumu berbicara kepada hewan peliharaan jiwanya di ruang hewan peliharaan jiwa. Hewan peliharaan jiwanya semuanya dipenuhi dengan semangat juang dan mereka menunggu saat untuk dibaptis dalam pertempuran. Selama sebagian besar latihannya, Cumu menghabiskan waktunya di darat karena pertarungan di udara sangat merugikan Cumu. Pada kenyataannya, Cumu juga memiliki Soul Pet yang bisa terbang. Night Thunder Dream Beast, White Nightmare, dan Ice Air Fairy semuanya dapat dengan mudah bertarung di udara. Namun, dibandingkan dengan Soul Pet tipe angin yang dapat mengendalikan angin secara sewenang-wenang,
mereka jelas berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Rencana awal Cumu adalah berlatih selama 3 bulan di wilayah suci angin terikat. Pada bulan pertama, Cumu praktis hanya tinggal di tepi zona angin dekat zona angin kencang. Tujuan utamanya adalah membiasakan diri dengan berbagai hewan peliharaan jiwa tipe angin dan membuat semua hewan peliharaan jiwanya terbiasa dengan cara menghadapi berbagai hewan peliharaan jiwa tipe angin di lingkungan yang tidak menguntungkan ini. Cumu telah membawa cincin spasial ke dalam istana angin terikat dan kekuatannya telah meningkat, namun, dia tidak dapat mengabaikan bimbingan Litua. Oleh karena itu, ketika dia memasuki istana suci angin terikat, Zuonong menutup mata dan membiarkan Cumu membawa Litua ke dalam. Cincin spasial Cumu masih memiliki 6 item roh tipe es yang dipersiapkan oleh Ye Qingzi bagi Cumu untuk mengendalikan suhu jiwanya dalam 3 bulan ini. Karena rangsangan dari benda jiwa berjenis es, dalam waktu 1 bulan, peri udara es telah meningkat kekuatannya paling pesat. Ia baru saja naik dari tahap ketiga fase ke-8 hingga tahap kelima fase ke-8 dan sekarang telah mencapai tahap ke-8 fase ke-8. Ia mungkin akan segera mencapai tahap ke-9 fase ke-8 dan dengan demikian menyelesaikan salah satu tujuan kecil Cumu. Dalam 1 bulan, Cumu secara sadar merasa bahwa dia agak familiar dengan berbagai cara bertarung hewan peliharaan jiwa tipe angin sehingga dia terus mengikuti gayanya dan bertarung dengan mereka yang lebih kuat daripadanya saat dia menuju ke zona angin kencang. Zona angin kencang dan zona angin tidak dibatasi oleh batas yang terlihat. Tetapi kesulitan di bagian luar wilayah angin kencang mungkin berada di dekat area paling berbahaya di dunia membingungkan tingkat 8. Ditambah lagi fakta bahwa semua hewan peliharaan jiwa tipe angin di zona angin lebih kuat, zona angin kencang mungkin tidak kalah berbahayanya dengan dunia membingungkan tingkat 9. Bagi Cumu, ini benar-benar sebuah tantangan yang sangat mengejutkan. Saat Cumu memasuki zona angin kencang, dia bertemu dengan seorang pelatih hewan peliharaan jiwa. Cumu belum pernah melihat ahli ini sebelumnya, tapi dia jelas merupakan anggota Istana Jiwa. Ketika dia melewati Cumu, dia mengamati Cumu dan tersenyum ramah sambil bertanya, "Anak muda, kamu benar-benar punya nyali. Masih sangat muda, tetapi kamu sudah lari ke pinggiran wilayah angin kencang. Jika kamu tersesat, paman ini bisa membawamu keluar. Saya baru saja masuk ke sini. Saya berencana untuk berlatih sebentar." "Dari daerah mana Anda berasal di daerah berangin kencang?" tanya Cumu. "Akhirnya, mungkin dekat zona angin yang merusak." "Dekat zona angin yang merusak? Bukankah itu dekat tingkat bahaya dunia membingungkan tingkat ke-10? Cumu bertanya dengan kaget. Lelaki itu tersenyum sederhana, dan tampak seperti seorang paman baik hati dari daerah pedesaan. Ia sama sekali tidak tampak seperti ahli Istana Jiwa. "Tidak apa-apa, sedikit lebih rendah dari dunia membingungkan tingkat ke-10. Meskipun demikian, tidak terlalu berbeda." "Ngomong-ngomong, berapa lama lagi sampai pertempuran alam?" tanya paman Istana Jiwa sambil memperlihatkan deretan gigi kuning. 4 bulan, jawab Cumu. 4 bulan, ternyata aku sudah tersesat selama setengah tahun. Syukurlah aku mendapatkan apa yang aku inginkan, kalau tidak, setengah tahun akan terbuang sia-sia, gumam paman Istana Jiwa. "Setengah tahun, kau terjebak di sini selama setengah tahun." Cumu tercengang. Dia tidak pernah menyangka paman ini akan tinggal di tepi zona angin kencang wilayah suci angin terikat untuk waktu yang lama. Setiap zona angin membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dilalui, dan ada kalanya saya kehilangan arah. Saya menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk pergi dari zona angin ke dekat zona angin yang merusak, lalu menghabiskan waktu 2 bulan untuk kembali, kata paman Istana Jiwa. Setelah mengatakan itu, paman Istana Jiwa ini melanjutkan dengan berkata, "Baru-baru ini, sekelompok besar iblis angin ganas telah muncul di wilayah suci angin terikat. Mungkin karena kerajaan iblis angin ganas di zona angin penghancur itu berusaha memperluas wilayah mereka dan melancarkan beberapa perang hewan peliharaan jiwa melawan wilayah hewan peliharaan jiwa lainnya. Aku perlu memberitahu masalah ini kepada Zuonong dan menyuruhnya menyegel wilayah suci angin terikat," kata paman Istana Jiwa. 2 bulan lalu, Istana Suci Angin Terikat ditutup sekali dan mereka menghabiskan waktu sebulan untuk melakukan pemeliharaan, kata Cumu. "Oh, mereka sudah melakukan perawatan. Itu bagus." Paman Istana Jiwa menganggukkan kepalanya.
Ada apa dengan kekaisaran iblis angin ganas yang baru saja kau bicarakan? Hewan peliharaan jiwa memiliki apa yang disebut kekaisaran? Tanya Cumu dengan rasa ingin tahu. Paman Istana Jiwa tertawa lebar dan berkata, kita manusia mencap dan menyebut hewan peliharaan jiwa yang mengendalikan kelompok besar hewan peliharaan jiwa spesies yang sama yang sulit digambarkan sebagai bagian dari sebuah kekaisaran. Kekaisaran hewan peliharaan jiwa selalu dikendalikan oleh satu atau beberapa hewan peliharaan jiwa peringkat kaisar fase ke-10 dan merupakan penggabungan ratusan hingga ribuan wilayah yang dikendalikan raja, puluhan ribu wilayah yang mensubscribe channel novel Donghua dan dikendalikan komandan. Intinya, mereka adalah kelompok hewan peliharaan jiwa yang jumlahnya mencapai jutaan dan dibagi oleh kaisar, raja, komandan, prajurit, dan pelayan. Inilah yang disebut kekaisaran hewan peliharaan jiwa. Kisah paman hewan peliharaan jiwa membuat Cumu tercengang. Ini adalah pertama kalinya Cumu mendengar konsep kekaisaran ini. Kelompok hewan peliharaan yang jumlahnya mencapai jutaan. Sungguh konsep yang mengejutkan. Tuan muda, bukankah Anda sendiri pernah mengalami diserbu oleh sebuah kekaisaran? Suara Li Tua terdengar. Benarkah? Tanya Cumu. Kota Wogu, hibernasi dan sunyi. Serangga iblis surgawi bersayap yang banyak juga membentuk sebuah kekaisaran. Perkataan Pak Tuali membuat Cumu tiba-tiba mengerti. Benar bahwa serangga iblis surgawi yang diklasifikasikan menjadi kaisar, raja, panglima, prajurit dan pelayan, membentuk suatu sistem kekaisaran yang lengkap. Menurut pendapatku, kehancuran suku roh angin pengikat mungkin sangat terkait dengan invasi kekaisaran iblis angin ganas. Jika Tuan Muda masih memiliki hubungan jiwa dengan roh angin pengikat, maka tidak ada salahnya untuk melihatnya. Mungkin Anda masih memiliki kesempatan untuk menandatangani fakta jiwa dengannya. Li Tua melanjutkan. Bab 414. Air mata roh angin, pengikatan fase ke-9 roh angin bagian 1. Hubungan mental antara Cumu dan roh angin pengikat semakin melemah selama sebulan. Saat ini, dia hanya tahu ke arah mana roh angin pengikat berada. Apakah dia benar-benar dapat menemukannya adalah pertanyaan lain. Anak muda, berlatihlah dengan baik di sini, iya. Paman ini akan pergi lebih dulu, kata Paman Istana Jiwa dengan sangat hati-hati. Cumu menganggukkan kepalanya, dan mengucapkan selamat tinggal kepada Paman Istana Jiwa yang menarik ini. Cumu memejamkan matanya, dan mencoba menggunakan koneksi mental yang lemah dan terfragmentasi dalam jiwanya untuk menemukan roh angin pengikat. Yang membuat Cumu agak terkejut adalah bahwa roh angin pengikat tampaknya berada di pinggiran wilayah angin kencang. Namun, wilayah itu bukan milik suku roh angin pengikat. Baiklah, mari kita menuju ke sana untuk melihat-lihat. Cumu berpikir sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk berjalan menuju roh angin yang mengikat. Kekuatan angin di pinggiran zona angin kencang menciptakan rintangan yang nyata bagi hewan peliharaan jiwa Cumu. Artinya kekuatan bertarung mereka kemungkinan akan berkurang cukup banyak di sini. Cumu melepaskan ingatan jiwanya untuk merasakan kekuatan angin di sekitarnya. Melalui arah angin, ia mencoba mencari jalur angin lemah yang telah dipelajarinya melalui roh angin pengikat. Mengikuti jalur angin lemah ini, Cumu, dengan sedikit kesulitan, mulai berjalan menuju kedalaman pinggiran zona angin kencang. Daerah pinggiran zona angin kencang sebenarnya agak luas. Bahkan dengan kekuatan Paman Istana Jiwa itu, ia menghabiskan 2 bulan penuh melintasi seluruh zona angin kencang. Jika itu Cumu, ia mungkin akan menghabiskan lebih banyak bulan lagi untuk melakukan perjalanan dari pinggiran zona angin kencang ke kedalaman zona angin kencang. Cumu dapat merasakan bahwa dia sangat jauh dari roh angin pengikat. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kekuatan hewan peliharaan jiwanya, jadi, selama bepergian, dia terus-menerus memanggil hewan peliharaan jiwa untuk bertarung. Sementara hanya secara tidak sadar menuju ke arah di mana roh angin pengikat berada. Dalam kurun waktu berikutnya, Cumu terutama berfokus pada peningkatan fase dan tingkatan Night Thunder Dream Beast ke fase ke-8 tahap ke-9. Tanpa bantuan benda-benda spiritual, ini bukanlah tugas mudah. Pada bulan-bulan berikutnya, Cumu menghabiskan seluruh waktunya di pinggiran zona angin kencang. Bertarung, terus maju dalam angin dingin yang menggigit, terus bertarung, ini berlanjut selama lebih dari 50 hari.
Dan Cumu dan hewan peliharaan jiwanya secara bertahap terbiasa dengan lingkungan yang keras. Karena hewan peliharaan jiwanya terus-menerus menerima serangan angin dalam jangka waktu yang lama, mereka perlahan-lahan terbebas dari kekuatan tekanan zona angin kencang. Dan tidak lagi sangat lemah seperti sebelumnya. Dalam 50 hari ini, peri udara es milik Cumu, berkat penggunaan benda-benda roh jenis es secara terus-menerus oleh Cumu, merupakan hewan peliharaan jiwa pertama yang mencapai tahap ke-8 tahap ke-9. Segera setelah itu, Knight dan Mosie melangkah ke fase ke-8 dan ke-9 pada waktu yang hampir bersamaan. Sekarang tergantung pada efek benda-benda spiritual untuk melihat apakah mereka dapat melangkah ke fase ke-9. Pertarungan itu sangat tidak menguntungkan bagi Zhan Ye di zona angin. Dalam rentang waktu 80 hari, kekuatan Zhan Ye hanya naik ke tahap ke-8 dan tahap ke-7. Prajurit perang pohon iblis naik ke tahap ke-8 fase ke-9 seperti yang diharapkan, dan Raja Hantu mencapai tahap ke-8 fase ke-6. Mimpi buruk putih dapat terbang, dan ia sering bertempur di zona angin. Terlebih lagi, mimpi buruk yang keji ini tidak dapat menoleransi kekuatan orang lain yang lebih kuat daripada dirinya sendiri. Dengan demikian, kekuatannya naik ke tahap ke-8. Sebagai raja kelas menengah, kekuatan bertarungnya masih yang terkuat di antara semua hewan peliharaan jiwa Cumu. Kristal angin, kristal hewan peliharaan jiwa, dan benda-benda roh tipe angin yang aku peroleh bersama-sama bernilai sekitar 600 juta. Aku tidak bisa menangkap hewan peliharaan jiwa, jadi aku meraup uang dengan agak lambat. Cumu mendesah. Cincin penangkap jiwa Cumu sudah berisi hewan peliharaan muda Raja Semu yang bernilai sekitar 50 juta, jadi jika dijumlahkan semuanya, Cumu saat ini memiliki total keuntungan sebesar 650 juta. Ini jelas 200 juta lebih sedikit dari target 850 juta yang telah disetujuinya sebelumnya. Cumu telah menghabiskan hampir semua obatnya dan tanpa obat, terus tinggal di pinggiran zona angin kencang sangatlah berbahaya. Terlebih lagi, karena harus terus-menerus bertarung, hewan peliharaan jiwanya sangat kelelahan dan mereka benar-benar membutuhkan nutrisi roh. Menurutku, roh angin pengikat seharusnya ada di dekat sini. Aku tidak tahu apa tujuannya datang ke sini karena letaknya sangat jauh dari suku angin. Cumu bergumam pada dirinya sendiri. Dalam 50 hari ini, Cumu telah melakukan perjalanan ke arah roh angin pengikat itu berada. Setelah sampai di tempat ini, pada dasarnya dia sangat dekat dengan roh angin pengikat itu. Namun, karena sudah lama sekali waktu berlalu, hubungan yang lemah antara Cumu dan roh angin pengikat itu telah memudar. Cumu saat ini tidak tahu di mana roh angin pengikat yang telah menjadi pengembara itu berada. Teriakan aneh terdengar dari atas kepala Cumu. Dia mengangkat kepalanya, dan segera melihat beberapa hewan peliharaan jiwa yang dikelilingi oleh kekuatan angin berwarna coklat terbang melewati kepalanya, dengan tergesa-gesa menuju ke suatu arah. Tuan muda, ini adalah iblis angin ganas. Li Tua menyebutkan kepada Cumu. Iblis angin ganas, apakah kita sudah memasuki wilayah kekaisaran iblis angin ganas? Cumu sedikit tercengang saat melihat langit yang keruh. Ada total 4 sosok angin berwarna coklat di langit yang tingginya sekitar 3 hingga 4 meter berbeda dari ras peri tipe angin. Iblis angin ganas ini memiliki bentuk bawaan mereka sendiri yang menyerupai penyihir wanita yang terbungkus jubah panjang berwarna coklat compang camping. Suara mereka juga sangat mirip dengan tawa tajam penyihir wanita. Kekaisaran iblis angin ganas seharusnya berada di zona angin yang merusak. Iblis angin ganas ini jelas dikirim ke zona angin lain sebelumnya untuk meningkatkan jangkauan pengaruhnya. Melihat mereka berkumpul dengan tergesa-gesa di suatu area tertentu. Pasti ada semacam pertempuran di sana dan mungkin roh angin pengikat juga ada di sana, kata Li Tua. Cumu menganggukkan kepalanya. Dia segera melompat ke punggung Night Thunder Dream Beast dan menerbangkannya ke area tempat para Fierce Wind Demon berkumpul. Pertarungan itu terjadi di zona angin setinggi 1000 meter di udara. Night Thunder Dream Beast menggunakan Night Dance untuk bersembunyi di udara keruh saat ia terbang cepat menuju perkumpulan Fierce Wind Demon. Tatapannya melewati angin yang kacau dan Cumu menemukan banyak kemampuan tipe angin yang perlahan muncul di kejauhan. Angin kacau yang kuat menghantam kerah baju Cumu dan jika bukan karena Cumu menggunakan ingatan jiwa untuk melindungi dirinya sendiri, pakaiannya pasti akan langsung terkoyak.
Teknik angin yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara. Sosok iblis angin ganas berwarna coklat tampaknya menempati setengah wilayah udara. Tubuh roh angin pengikat itu mungil, jadi meskipun ada di sini, akan sangat sulit bagi Cumu untuk menemukannya. Bagaimana aku bisa membedakan kekuatan iblis angin ganas ini? Cumu mengamati dari jauh dan tidak mencoba memasuki medan perang yang kacau ini. Iblis angin ganas yang terbang tadi adalah prajurit iblis angin ganas berpangkat prajurit. Ciri khas mereka adalah 3 mata dan bulu angin di bagian atas kepala mereka yang menyerupai rambut penyihir. Bulu angin ini memungkinkan mereka mengendalikan kekuatan angin dengan lebih baik. Iblis angin ganas berpangkat komandan disebut pemimpin iblis angin ganas. Fisik mereka lebih kuat daripada iblis angin ganas dan mereka memiliki 2 antena angin di kepala mereka dan melalui antena tersebut, mereka memiliki kemampuan persepsi angin yang sangat kuat. Kemampuan mereka untuk mengendalikan teknik tipe angin jauh lebih kuat daripada iblis angin ganas. Iblis angin ganas tingkat raja disebut penguasa iblis angin ganas. Bentuk mereka bahkan lebih ganas dan ciri khas yang paling menonjol adalah 2 gumpalan angin yang sangat indah yang muncul di atas kepala mereka. Iblis angin ganas tingkat kaisar disebut kaisar iblis angin ganas. Mereka memiliki mahkota angin yang sangat terhormat di kepala mereka. Mereka adalah salah satu hewan peliharaan jiwa paling buas yang dikenal manusia, kata Litua. Setelah Pak Tuali menyelesaikan perkataannya, Cumu segera mengalihkan perhatiannya ke arah iblis angin ganas yang tak henti-hentinya menggunakan teknik elemen angin di udara. Seperti yang diharapkan, Cumu menemukan bahwa ada ciri-ciri yang berbeda pada kepala iblis angin ganas ini. Dengan menggunakan bulu angin dan antena angin, iblis angin ganas dengan antena memiliki serangan yang tampak lebih ganas daripada mereka yang hanya memiliki bulu angin beberapa tingkatan. Tiba-tiba, dari antara 20 iblis angin ganas, Cumu menemukan seekor hewan peliharaan jiwa dengan ciri kepala yang berbeda dari iblis angin ganas lainnya. Mungkinkah itu gumpalan angin? Apakah itu adalah Raja Iblis Angin Ganas tingkat raja? Cumua bertanya dengan heran. Benar, dari kelihatannya, tampaknya telah mencapai tahap terendah fase ke-9. Para prajurit Iblis Angin Ganas dan penguasa Iblis Angin Ganas di sekitarnya mungkin mendengarkan perintahnya dan semuanya berkumpul di sini, kata Litua. Kin. Tiba-tiba, teriakan tajam terdengar di langit yang kacau. Di tengah teknik tipe angin yang menutupi langit. Sebuah tubuh kecil yang lincah tiba-tiba terbang keluar dari pengepungan yang berat dan dengan gemetar terbang di depan prajurit iblis angin ganas yang ditinggalkan sendirian. Lengan mungil sosok angin itu terentang dan saat mereka berpotongan satu sama lain, angin hitam yang kacau berembus keluar dan sebelum prajurit iblis angin ganas dapat membangun pertahanan, tubuhnya tercabik-cabik. Huhuhuhu. Angin kencang bertiup kencang dan saat tubuh mungil itu membunuh prajurit iblis angin ganas, ia dengan cepat menghadapi banyak serangan iblis angin ganas. Ia ditelan oleh angin kencang yang tak kenal ampun seperti rumput liar. Seperti yang diharapkan, itu saja, menghadapi begitu banyak iblis angin ganas sendirian. Itu terlalu banyak. Cumu buru-buru mensubscribe channel Novel Donghua dan menyuruh Night Thunder Dream Beast berlari ke depan untuk membantu Binding Wind Spirit melepaskan diri. Mimpi dunia bawah. Cahaya gelap beriak keluar dari tanduk mimpi binatang mimpi guntur malam dan pengaruh alam mimpi iblis dengan cepat menelan beberapa iblis angin ganas yang mengejar roh angin terikat. Memanfaatkan iblis angin ganas yang tenggelam ke alam mimpi, Cumu segera memanggil mimpi buruk putih dan membuatnya menahan serangan pemimpin iblis angin ganas. Kin. Roh angin pengikat yang sangat lelah itu menyadari kedatangan Cumu, dan berteriak dengan suara yang rumit. Roh itu tidak melawan terlalu keras, dan membiarkan Cumu menyeretnya ke tubuh binatang mimpi guntur malam. White Knight Mare, hentikan pelarian kita. Knight, mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Cumu memberi perintah. Ada banyak iblis angin ganas serta Raja Iblis Angin Ganas tahap ke-9. Sangat tidak bijaksana untuk melawannya jadi setelah Cumu meraih roh angin pengikat, dia mengabaikan apakah orang ini bersedia atau tidak dan segera melarikan diri ke tempat yang aman. Roh angin pengikat berbaring di tubuh binatang mimpi petir malam sementara kedua matanya terpaku pada Raja Iblis Angin Ganas tahap ke-9. Matanya memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Mungkin setelah sembuh, ia akan kembali untuk membunuh Raja Iblis Angin Ganas tahap ke-9. Bab 415.
Air mata roh angin, fase ke-9. Api iblis putih membumbung tinggi ke udara, membentuk penghalang api iblis. Angin kencang yang menyapu terhenti di luar api iblis energi jenis lain ini. Mimpi buruk putih mengeluarkan suara tangisan iblis dan auranya mengejutkan kelompok iblis angin ganas. Berbagai api iblis jiwa sedingin es mencegah iblis angin ganas untuk berani melangkah maju. Ketika Fierce Wind Demon Lord melihat bahwa White Nightmare yang memiliki Soul Devil Flame telah tiba untuk menghalangi. Gelombang aliran angin hitam yang sangat kacau muncul di bulu-bulu angin di kepalanya. Aliran angin hitam itu mulai meluas dengan cepat, berubah menjadi beberapa sabit angin yang dapat merobek ruang. Mereka kemudian terbang dengan menakutkan dan tidak teratur ke arah White Nightmare. White Nightmare menggunakan Devil Phantom dan menghindari sabit angin dahsyat milik Fierce Wind Demon Lord. Fierce Wind Demon Lord juga merupakan raja kelas menengah, tetapi kekuatan fase ke-9-nya lebih tinggi dari kekuatan fase ke-8 White Nightmare. Akurasi sabit anginnya sangat tinggi dan meskipun White Nightmare menggunakan teknik mengelak, tubuh api iblis putihnya segera terkoyak oleh luka yang dalam. Setelah menderita luka, mata White Nightmare berubah, dan secara bertahap mulai menunjukkan amarah terhadap Raja Iblis Angin Ganas. White Nightmare, berhentilah bertarung, kata Cumu kepada White Nightmare. Saat White Nightmare marah, ia akan terus bertarung. Cumu tentu saja tidak akan membiarkannya bertarung terlalu lama, dan saat ia mengeluarkan binding Wind Spirit dari cengkeraman Fierce Wind Demons, ia segera memanggil White Nightmare kembali. Tarian malam. Keempat kuku Night Thunder Dream Beast terangkat ke udara, dan tubuhnya yang hitam mulai melesat menembus angin kencang yang kacau. Perlahan-lahan menghilang dari garis pandang Fierce Wind Demons. Dari semua iblis angin ganas, hanya Raja Iblis Angin Ganas tahap ke-9 yang dapat mendeteksi jejak binatang mimpi guntur malam. Namun, binatang mimpi guntur malam telah berlari jauh dan Raja Iblis Angin Ganas akhirnya tidak dapat mengejar jejaknya dalam kegelapan. Langit tidak mendukung Cumu, jadi dia segera mendaratkan binatang mimpi guntur malam di tanah sambil mencari daerah berangin lemah yang relatif aman. Makanlah, itu akan membuat lukamu pulih lebih cepat. Cumu mengeluarkan beberapa obat tingkat 8 dari cincin spasialnya dan memberikannya kepada roh angin pengikat untuk diminum. Roh angin pengikat tidak menolaknya. Matanya agak jernih saat meminum obat-obatan tingkat 8 sebelum ia berbaring dengan putus asa di tanah. Dibandingkan dengan 2 bulan lalu, roh angin pengikat kini dipenuhi luka. Hampir tidak ada bagian kulitnya yang tidak terluka sama sekali. Luka baru bercampur dengan luka lama. Luka itu menyelimuti tubuh mungil binding Wind Spirit. Sulit dibayangkan berapa banyak pertarungan yang dialami binding Wind Spirit dalam 2 bulan ini. Tidak ada gunanya cara bertarungmu. Akan tiba saatnya kau akan mati mengenaskan di tangan iblis angin ganas. Cumu berbicara kepada roh angin pengikat dalam bahasanya sendiri. Kekaisaran iblis angin ganas adalah pihak yang menyerang suku roh angin pengikat. Mengingat bahwa itu adalah kekaisaran hewan peliharaan jiwa, kekuatan satu roh angin pengikat, apapun masalahnya, tidak dapat membalas dendam untuk sukunya. Saat ini, satu-satunya hal yang dapat dilakukan roh angin pengikat adalah membunuh beberapa iblis angin ganas dari kekaisaran iblis angin ganas. Semua ini merupakan bentuk penghancuran diri dan pelepasan beban. Roh angin pengikat tidak berkomunikasi kembali dengan Cumu. Ia duduk di sana, mati rasa, seolah-olah telah kehilangan jiwanya. Melihat roh angin pengikat seperti ini, ekspresi Cumu sedikit berubah. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya berbicara dengan roh angin pengikat. Dia segera berdiri dan melompat ke punggung Night Thunder Dream Beast. Saat itulah roh angin pengikat itu mengangkat kepalanya pelan. Matanya yang sedikit kosong menatap Cumu, seolah-olah penasaran mengapa manusia ini langsung pergi setelah menyelamatkannya. 2 bulan yang lalu, roh angin pengikat telah memulai pertarungan sendirian, dan sejak itu telah membunuh ratusan atau ribuan setan angin ganas. Namun, bahkan ia tahu betapa besarnya kekaisaran iblis angin ganas. Tidak peduli seberapa banyak yang ia bunuh, ia tidak dapat benar-benar memusnahkan musuh-musuh sukunya. Roh angin pengikat membutuhkan bantuan Cumu. Ketika Cumu baru saja muncul dan menyelamatkannya, hati roh angin pengikat telah tersentuh. Jika manusia ini menggunakan perjanjian jiwa padanya, dengan mengandalkan hubungan jiwa yang sangat lemah,
ada kemungkinan roh angin pengikat akan menerima perjanjian jiwa itu. Roh angin pengikat telah melihat dendam yang terpendam di lubuk hatinya. Ia ingin menghancurkan kekaisaran iblis angin ganas yang telah menyebabkannya kehilangan segalanya. Ia tahu bahwa setelah menandatangani fakta jiwa dengan manusia, jiwanya pasti akan diperbudak, namun, roh angin pengikat percaya bahwa ia tidak akan melupakan misinya. Ia percaya bahwa manusia ini akan membuatnya tumbuh lebih kuat dan suatu hari nanti di masa depan, ia juga akan dapat membantunya sepenuhnya menggulingkan kekaisaran iblis angin ganas. Namun, manusia ini telah pergi. Roh angin pengikat agak kecewa, karena sekarang ia harus menghadapi pasukan angin ganas yang jumlahnya mencapai jutaan sendirian lagi. Ia akan bertarung dengan lesu dan babak belur di dunia berangin ini dan akhirnya menemui ajalnya yang tragis di suatu sudut dunia berangin ini. Roh angin pengikat duduk di sana. Pupil matanya menjadi pucat dan bening lagi, karena ia hanya duduk di sana, perlahan pulih. Efek dari obat penyembuh tingkat 8 sangat luar biasa. Roh angin pengikat tidak tahu sudah berapa lama ia tinggal di sana. Ketika ia memiliki kekuatan untuk itu, ia berdiri dan mulai memanipulasi kekuatan angin. Ia membentuk cincin angin persepsi di sekelilingnya yang memungkinkannya mendeteksi setiap gerakan abnormal dalam arus angin sejauh 50 meter di sekitarnya. Ini mencegah makhluk apapun yang memiliki niat ke arahnya untuk mendekatinya. Tiba-tiba, roh angin pengikat yang menyembuhkan merasakan sedikit ketidaknormalan di udara. Seolah-olah ada energi gelap yang anehnya telah melewati cincin angin maha tahunya dan dengan cepat mendekatinya. Energi angin di sekitar roh angin pengikat mulai berubah menjadi badai saat ia menggunakan pikirannya untuk mengendalikan energi angin. Ia mulai melantunkan mantra dan hanya perlu mengunci hewan peliharaan jiwa yang telah menyusup masuk sebelum ia dapat melancarkan serangan. Akhirnya, musuh muncul. Roh angin pengikat telah bersiap. Ia menduga bahwa itu mungkin adalah Raja Iblis Angin Ganas tahap ke-9 yang menyusup masuk. Jadi, kali ini, roh angin pengikat mengabaikan luka-lukanya dan segera melantunkan teknik tipe angin tingkat tinggi, teknik tipe angin tingkat ke-9. Teknik tipe angin tingkat 9 telah disiapkan dan ada beberapa badai yang terlihat di tanah. Yang perlu dilakukan hanyalah menyelesaikan mantra dan badai tingkat 9 yang kuat akan menghancurkan area seluas sekitar 100 meter ini. Ini aku, jangan gugup. Tiba-tiba, suara manusia melayang ke dalam pikirannya. Roh angin pengikat dengan cepat merasakan hubungan jiwa yang lemah dengan manusia, dan buru-buru menghentikan teknik angin peringkat ke-9-nya. Setelah roh angin pengikat menghentikan mantranya, permulaan badai tingkat ke-9 ditekan dan aura penghancur tipe angin pun sirna. Qin, roh angin pengikat berteriak seolah bertanya pada Chu Mu mengapa dia kembali. Tak lama kemudian, roh angin pengikat itu tampaknya merasakan bahwa manusia ini berbeda dari sebelumnya. Setelah melirik manusia ini, tiba-tiba ia menemukan beberapa luka lagi muncul di tubuhnya. Manusia ini tampak seperti baru saja terlibat perkelahian. Bukan hanya manusia, bahkan rubah api 9 ekor api kerajaan, binatang mimpi petir malam, dan mimpi buruk putih pun penuh luka. Selain itu, dari kondisi luka mereka terkena teknik tipe angin. Mata roh angin pengikat menunjukkan rasa ingin tahu. Ia tidak tahu mengapa manusia ini membawa luka-lukanya. Dada. Tiba-tiba, Chu Mu membuka cincin spasialnya, dan lebih dari selusin inti tipe angin jatuh di depan roh angin pengikat. Masih ada sedikit sisa kekuatan hidup di inti-inti tipe angin ini dan seharusnya diambil dari tubuh hewan peliharaan jiwa tipe angin. Total ada 16 inti, beberapa di antaranya kurang berkilau sementara beberapa lebih berwarna. Bahkan ada satu yang beredar dengan lingkaran cahaya tipe angin khusus, itu jelas inti jiwa Raja fase ke-9. Melihat tumpukan inti jiwa yang baru saja diambil dari mayat, mata kosong Binding Wind Spirit langsung berubah. Setelah membantai ratusan atau ribuan dari mereka, Binding Wind Spirit tahu bahwa ini semua adalah inti jiwa Fierce Wind Demon. Inti jiwa dari Iblis Angin Ganas sebelumnya, termasuk Raja Iblis Angin Ganas tahap ke-9, semuanya ada di sini. Inti jiwa ini adalah jantung musuh, dan merupakan satu-satunya pengorbanan yang dapat membuat roh angin pengikat merasa bahwa anggota klannya dapat beristirahat dengan tenang. Roh angin pengikat baru saja pulih dari luka-lukanya dalam waktu singkat,
tetapi Cumu telah membunuh semua iblis angin ganas yang baru saja dilawan oleh roh angin pengikat. Aku membunuh mereka untukmu. Kau punya cukup waktu untuk pulih sekarang. Setelah kau pulih, kau bisa terus berjuang untuk hidupmu, kata Cumu, acuh tak acuh. Roh angin pengikat menatap Cumu. Perlahan-lahan, sepasang mata beranginnya tidak lagi tampak keruh. Sebaliknya, mereka ditutupi oleh kejernihan dan kehidupan. Dalam 50 hari terakhir, roh angin pengikat sungguh-sungguh dapat merasakan manusia mendekatinya selangkah demi selangkah. Namun, roh angin pengikat tidak ingin membiarkan orang luar ikut campur dalam dendamnya. Akhirnya, roh angin pengikat perlahan-lahan mulai menyimak channel novel Donghua dan memahami betapa tidak pentingnya dirinya bagi seluruh kekaisaran angin ganas. Ia benar-benar membutuhkan bantuan dan berharap manusia ini dapat membuatnya lebih kuat. Tindakan yang baru saja dilakukan Cumu benar-benar menyentuh hati tubuhnya yang memar dan babak belur. Ia tidak dapat lagi menahan kesedihan selama 2 bulan yang telah dikumpulkannya. Kegigihannya yang palsu benar-benar runtuh dan air mata berkilau mulai mengalir di wajahnya dari sudut matanya. Air mata angin, air mata jiwa roh angin yang mengikat. Penderitaan yang dirasakan dari kehancuran sukunya, kesengsaraan karena menjadi pengembara yang melarikan diri, keputusasaan karena ingatannya dihapus. Dan mati rasa karena terlibat dalam pertarungan berdarah. Tak satu pun dari hal ini berhasil membuat roh angin yang mengikat meneteskan air mata. Namun, ketika melihat Cumu dan melihat matanya, roh angin pengikat merasakan air mata jatuh dari matanya. Air mata ini adalah manifestasi dari rasa sakit yang terpendam. Kemudian, air mata itu jatuh tanpa henti dan berubah menjadi anak yang patah hati. Air mata hewan peliharaan jiwa berkembang dari jiwa. Ketika dia melihat air mata roh angin pengikat, kesedihan yang bergema membuat Cumu teringat pada air mata monumen khusus yang telah jatuh dari matanya. Pada saat ini, Cumu tampaknya memahami pesan kuno dari sobekan monumen, namun, dia samar-samar merasa masih ada sesuatu yang terlewat. Tiba-tiba, air mata monumen di dalam botol mulai memancarkan cahaya redup yang bersinar di cincin spasialnya. Itu membuat cincinnya memancarkan kilau khusus. Melalui cincin spasial, cahaya air mata monumen terpantul sekali lagi, dan tanpa diduga jatuh ke pupil roh angin pengikat yang penuh dengan air mata. Kin. Roh angin yang terikat masih dalam tahap katarsis, dan ketika cahaya menyinari pupilnya, ia memasuki jiwanya. Hal ini, pada gilirannya, merangsang jiwanya, menyebabkan jiwanya yang kelelahan langsung terisi dan mulai berevolusi lebih jauh. Evolusi jiwa menunjukkan bahwa kekuatannya meningkat. Roh angin pengikat memasuki tahap evolusi, berevolusi menjadi roh angin pengikat tahap ke-9. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.